Dalam konteks penyakit, jangan meletakkan hidup Anda pada kebiasaan ya. Ini yang biasanya saya larang banget. Makannya sehat, bahkan sering puasa, coba. Sering puasa, kadang-kadang puasa sama sahur pun nggak makan banyak. Coba apalagi jangan-jangan nutrisi yang ini yang diperlukan. Jadi waktu yang keempat ini, atau bahasa kita tadi apa? Me time itu justru waktu terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, waktu yang membantu kita untuk beramal dan optimal di 3 waktu yang di atasnya. Paham ya? Jadi justru malah me time itu membuat kita bisa beroptimal atau beramal dengan lebih baik lagi di 3 waktu yang tadi di atas itu. Ya. Makanya bisa jadi kita itu perlu keluar aja sebentar, ya, ketemu teman, boleh nggak? Boleh aja, ya. Atau mungkin Anda sukanya jalan, udah lama nggak jalan, minta izin sama suami, yuk jalan yuk, ya. Jalan kemana? Ke pasar boleh, atau kemana? Jangan ke kuburan pula, ya. Yang seruan dikit lah, ya. Itu. Jadi waktu yang keempat ini. Nah, dalam konteks penyakit juga sama. Tadi saya jelaskan di awal tadi. Sebenarnya bisa jadi yang dibutuhkan tuh adalah nutrisi yang kaitannya dengan emosi tadi. Me time-nya dia, dihargai, dipeduliin, dihormati, diterima kasihin gitu loh. Ya. Karena selama ini dia nggak dapat me time-nya. Ya, nggak dapat me time-nya. Jadi me time ini boleh kita sering-sering lakukan, boleh, asal jangan berlebihan, halal, baik, lezat, nikmat gitu. Jadi contoh, Anda misalkan, tapi jangan meletakkan hidup Anda pada kebiasaan ya. Ini yang biasanya saya larang banget. Contoh, saya tuh kalau pagi nggak ngopi pusing saya. Itu. Ini kacau ini orang ini. Ya. Yang bagus gimana? Kalau pagi ada kopi, ngopi, alhamdulillah senang. Nggak ada kopi, minum teh. Nggak ada teh, minum air putih. Nggak ada air putih, puasa saya. Selesai. Jadi hidup itu easy going aja terus. Ini kadang-kadang meletakkan, kalau saya nggak ketemu itu, kalau begini begitu segala macam, gitu aja terus hidupnya. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi kita harus punya prinsip di situ. Ya. Jadi me time ini Anda nanti cari. Mungkin Anda sudah lama tidak me time. Atau yang sakit ini, ya, karena apakah orang gini bisa jadi ya, contoh nih, saya pernah cerita di sini juga, seorang ibu ya yang sudah punya anak, yang sudah keluarga dan sudah pindah dari rumahnya dia misalkan, umumnya itu kan senengnya itu nginepnya atau tinggal di anak pertama biasanya ya, tapi ya ada waktu dia harus tinggal di anak nomor sekian-sekian yang sebenarnya dia nggak terlalu dekat gitu kan. Ini wajar saja dalam agama. Bahkan kita tahu Nabi Yakub saja lebih cinta Nabi Yusuf. Wajar, nggak masalah. Gitu kan? Nah, itu ya bisa jadi masalah buat si ibu tadi secara kesehatan. Ya, bisa jadi masalah. Ya. Saya beberapa waktu belakangan ini sering banget dapat orang-orang yang penyakitnya itu sebenarnya bukan penyakit fisik menurut saya. Ini kayaknya kurang jalan-jalan ini orang, saya bilang. Ya, kurang me time. Ya. Kurang ngobrol, kurang apa, kurang ini segala macam gitu-gitu aja sebenarnya kan. Masalah itu bukan dia makannya sehat, bahkan sering puasa, coba. Sering puasa, kadang-kadang puasa sama sahur pun nggak makan banyak. Coba apalagi jangan-jangan nutrisi yang ini yang diperlukan. Paham ya? Jadi jangan semua tuh kita merasa, wah nih harus minum madu, ini belum tentu. Bisa jadi dia diajak pergi ke peternakan madu, itu jauh lebih bahagia buat dia. Atau mungkin pergi ke pantai, macam-macam lah, tiap orang kan punya kegemaran masing-masing. Ya. Saya kemarin ditanya sama istri saya. Dia panggil saya kan abang. Abang hobinya apa? Sekian tahun nikah nggak tahu hobi suaminya apa. Anda tahu nggak hobi Anda apa? Tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Nah, hobi itu kaitannya dengan ini tadi.
Me time itu loh. Ya, kalau Anda nggak tahu hobinya Anda apa, nanti mentok tuh yang 1, 2, 3 tadi tuh nggak optimal dia, beneran. Ya, dia tuh sebenarnya pengen jalan-jalan, pengen apa, ya. Akhirnya ibadahnya kepikiran, gitu-gitu aja. Itu bukan was-was setan, karena nggak dapat me time-nya. Ya, nah termasuk tadi orang sakit. Ya, tadi saya nggak usah jawab lah hobi saya apa ya. Hobi saya apa ya? Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenal dirinya. Katanya begitu. Jadi harus tahu. Sehingga nanti apa? Anda itu bisa Anda selipkan dalam doa-doa Anda atau doa-doa kita. Ya. Hobi saya itu bertemu orang. Hobi saya itu ngobrol tentang kebaikan. Kayak begini nih. Ya. Ketemu ibu-ibu, bapak-bapak di sini tuh buat saya tuh bahagia. Ya. Karena kan wallahu alam dari berapa yang hadir di sini gitu kan, ada satu aja yang misalkan ibadahnya lebih baik gitu kan saya dapat pahala. Nah itu begitu ceritanya. Jadi kita itu ya mulai berpikirnya itu hari-hari kita itu kira-kira apa yang saya bisa lakukan kebaikan hari ini untuk orang lain gitu loh mikirnya. Anda tahu, pasti tahu lah, Mesir tahu ya, tahu kan? Udah pernah ke sana? Belum, sama. Sekarang saya tanya, siapa orang yang paling banyak pahalanya dari amal ibadahnya orang Mesir? Siapa? Tahu nggak? Udah kelamaan. Siapa yang menaklukkan Mesir? Atau siapa sahabat yang diutus oleh salah satu khulafaur rasyidin untuk menaklukkan Mesir? Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dikeluarin kok. Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Amr bin As yang diutus saat itu oleh Umar bin Khattab, ya, seingat saya, untuk menaklukkan Mesir, untuk membawa pesan-pesan Islam. Maka yang paling panen pahala siapa? Amr bin As. Amr bin As. Umar bin Khattab juga panen pahala. Siapa yang panen pahala dari Umar bin Khattab? Siapa yang mengislamkan Umar bin Khattab? Naik lagi kan, tek gitu loh. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang 10 yang masuk surga itu, setahu saya itu sebagian besar yang mengislamkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pahala mereka semua itu Abu Bakar yang dapat. Maka kata Nabi SAW apa? Ini menarik. Ini buat semangat untuk kita ya. Kalaulah iman umatku ini ditimbang, semua umatku dari zaman Nabi sampai sekarang ditimbang, dibandingkan dengan iman Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Gitu loh. Jadi ini semangat untuk kita apa? Untuk kita tadi me time-nya kita tuh coba urusannya dengan kebaikan. Tapi dia tidak melanggar. Dokter berarti nggak jalan-jalan? Oh jalan-jalan saya. Jalan. Saya paling suka jalan-jalan saya. Karena memang begitu perintah Al-Quran. Kan suruh bertebaran. Jalan-jalan. Tamasya kemana kayak. Cuman, itu dimanfaatkan waktunya. Lagi jalan nanti Anda lagi safar kan doanya mustajab. Angkat tangan doa, gitu loh. Doain orang, atau lagi safar itu Anda banyak bersedekah gitu kan. Jadi misalkan Anda safar misalkan ke Jawa, mudik segala macam itu, misalkan gitu kan, mampir rest area kan, bawa tuh mukena baru taruh situ, bisa. Jadi safarnya dapat kebaikan. Atau Anda bawa sarung apa aja gitu loh, sehingga tiap hari itu hari-hari kita tuh lebih banyak kebaikan yang kita lakukan. Ada nggak itunya ya? Jadi hal-hal yang berkait keburukan atau mungkin nauzubillah min zalik, dosa segala kita akhirnya nggak sempat ada waktu kepikiran itu gitu loh ya. Nah ini yang kaitannya dengan emosi ya, termasuk yang tadi orang-orang sakit tadi itu. Orang-orang sakit apalagi orang tua, kalau ditanya ibu bapak pengennya apa,
Pasti jawabannya nggak ada, nggak pernah mau jawab. Udah standar itu, saya sudah tahu, ibu udah tahu kan, makanya ibu jawab iya 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 iya. Kadang padahal pengen dia pengen gitu kan, lagi sakit atau bu nanti habis sakit mau nggak umroh, pasti mau itu gitu loh. Itu perlu ya, ibu pengennya apa gitu kan, itu memang harus hati ke hati ya, ngomong sama mereka sehingga nanti tadi sisi emosi mereka tuh yang akhirnya di apa tuh namanya diangkat gitu ya. Saya punya orang tua, bapak, sekarang alhamdulillah masih ada, semoga Allah jaga beliau. Sekarang tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya di kampung. Ya. Kalau sudah anak-anaknya pulang, udah bahagianya minta ampun tuh, bahagia banget. Ya. Itu kan emosi sebenarnya. Dia merasa kehadiran anak-anaknya, ya diurus sama anak-anaknya gitu loh. Atau yang mungkin nggak bisa ngurus nanti beramal soleh atas nama beliau seperti itu atau siapapun lah gitu loh. Itu terbukti banget bahwa kita nggak bisa menafikan adanya kebutuhan atau nutrisi emosi ya. Tinggal nanti penyakitnya apa, kalau ini babnya tentang penyakit ya, karena tiap penyakit itu nanti apa tuh namanya, dia nutrisi emosinya bisa jadi beda ya. Contohnya apa? Contohnya ada orang misalkan dia sudah terbiasa hidup dalam kejujuran misalkan ya, lalu dia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak jujur alias bohong, maka tubuhnya pasti bereaksi itu ya. Solusinya apa? Ya dia harus mencari tempat lain bekerja atau berdoa pada Allah yang paling mudah dan paling solutif ya menurut saya, untuk dipindahkan ke tempat yang dia tidak bertentangan dengan kejujurannya dia. Dan itu saya sering dapatkan orang-orang kayak begitu ya, tiba-tiba dicek ini enggak, semua lab diperiksa aman-aman saja, cuman dia badannya nggak sehat, nggak fit segala macam. Itu masalah emosi sebenarnya, yang bukan hanya emosi tapi nilai ya, mungkin ya, nilai dalam kehidupan yang dia pegang yang mungkin diwariskan oleh orang tuanya, yang itu secara langsung tidak langsung terlanggar dalam pekerjaannya. Itu bahaya itu ya. Saya adalah seorang yang pernah nanya ke saya, dia seorang yang setahu saya baik gitu kan, bahkan dekat dengan Quran, tapi dia akhirnya bekerja di satu tempat yang setahu saya itu tuh jauh dari nilai-nilai agama. Saya bilang, Anda perlu istiqoroh mungkin, saya bilang, karena jangan sampai Quranmu, bahkan hafal Quran setahu saya ya, jangan sampai hafalan Quranmu itu tergerus dengan polusi dunia kayak begini, dan emosimu tertindas gitu kan, terzolimi ya. Ingat saya bilang tadi bahwa racun emosi itu jauh lebih powerful daripada racun fisik ya. Hati-hati ya. Contoh tadi yang kita cerita tadi, es kepel apa, es parut tadi itu kan, orang zaman dulu makan gitu-gitu aja, karena nggak curiga seperti sekarang kan. Pas sekarang apa tuh namanya COVID kemarin, mungkin dengan segala apa hingar-bingar dan berjibakunya kita kan, akhirnya jadi kayak muncul was-was. Padahal zaman dulu begitu-begitu juga udah jalan gitu loh ya. Beberapa orang-orang di desa gitu kan, apalagi kita yang di perkotaan kayak begini, dikit-dikit lihat TV, dikit-dikit. Orang di kampung nggak ada lihat TV, antang-antang aja dia, aman-aman saja ya, seperti itulah.